Persija Jakarta cuci gudang. Pemain-pemain asing yang kemarin memperkuat Macan Kemayoran di musim 2025-2026 banyak yang hengkang. Dan bukan hanya pemain-pemain yang datang di putaran kedua, tetapi pemain-pemain yang datang dari putaran pertama dan bahkan pemain-pemain kunci Persija Jakarta itu memutuskan untuk hengkang dan tidak akan memperkuat Persija di musim depan. Dan di video ini tentu saja akan gua bahas ya, dan juga mungkin nanti akan ada sedikit rumor siapa yang sekiranya akan menggantikan posisi mereka di Persija Jakarta ini. Oke, let's go guys. Kita mulai dari pemain pertama yang pergi dari Persija Jakarta, ada penjaga gawang asal Brazil, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo sendiri bersama dengan Persija Jakarta sudah bermain selama 2 musim, dan memang ini adalah kiper pilihan utama dari Persija sejak kedatangannya di tahun 2024 ya, dan berhasil menggeser posisi dari Andri Tani. Meskipun memang secara jumlah permainan itu tidak full 100% dan juga berbagi dengan seorang Andri Tani bahkan Cyrus Margono di musim ini atau di musim kemarin tepatnya. Secara performa Carlos Eduardo sendiri memang tidak terlalu mentereng lah, mungkin ya bisa dibilang seperti itu di Persija Jakarta, dan banyak juga ini dari publik Persija Jakarta, pencinta Persija Jakarta musim depan mengharapkan mungkin kipernya dari lokal saja supaya kuota pemain asingnya bisa dipakai untuk pemain bertahan, gelandang, dan juga penyerang. Karena kualitas dari penjaga gawang yang ada di Indonesia pun itu tidak kalah bagusnya. Nah, ini menarik untuk dinantikan siapa kira-kira pengganti dari seorang Carlos Eduardo. Apakah akan percaya dengan seorang Cyrus Margono yang tentunya mungkin musim depan akan mendapatkan menit bermain yang lebih, dan kita tahu mungkin musim depan dia sudah bisa beradaptasi di Liga Indonesia, atau akan tetap mempercayai seorang Andri Tani sebagai kiper senior, atau justru akan mendatangkan seorang pemain asing lagi di posisi penjaga gawang. Carlos Eduardo sendiri itu usianya sudah 34 tahun ya, dan mungkin untuk di posisi penjaga gawang usia 34 tahun ini masih dibilang usia yang masih oke. Musim kemarin dia bermain sebanyak 21 pertandingan, kemudian kemasukan 16 gol dan clean sheet 8 kali. Di musim sebelumnya ketika pertama kali datang ke Persija Jakarta, Carlos Eduardo itu menampilkan 18 permainan. Jadi bisa dibilang kiper ini ya kiper utama dari Persija sejak kedatangannya di tahun 2024. Kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira Persija Jakarta ini apakah akan mengganti Carlos Eduardo dengan penjaga gawang asing lainnya, atau akan mendatangkan penjaga gawang yang berkebangsaan Indonesia dan kuota pemain asingnya itu akan dipakai di pemain depan selain dari penjaga gawang? Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kemudian setelah Carlos Eduardo ini kita beralih ke pemain bertahan. Ini ada Thales Lira. Thales Lira sendiri merupakan pemain yang dipinjam oleh Persija dari Arema ya, dan datang ke Indonesia itu pertama kali ketika membela PSS Sleman. Kemudian bersama dengan Persija Jakarta musim kemarin dia tampil sebanyak 20 kali duet bersama dengan Rizky Ridho dan Jordi Amat ya, sebelum kedatangan seorang Ricardo. Dan Thales Lira sendiri merupakan pemain pilihan utama sebenarnya dari pelatih Mauricio Sousa. Meskipun memang tidak keseluruhan dari 34 pekan dia bermain, tapi memang dia lebih banyak diturunkan sebagai starter dan pilihan utama untuk mendampingi Rizky Ridho. Dan Thales Lira sendiri musim depan tidak akan memperkuat Persija Jakarta lagi. Mungkin Persija akan menggantinya dengan pemain asing lain. Dan kalau kita lihat dari performa, memang Thales Lira ini sejak datang ke Persija Jakarta mungkin tidak terlalu mentereng juga bagaimana performa yang ditunjukkan oleh Thales Lira itu sendiri. Dari segi kecepatan beberapa kali Thales Lira ini kalah ya, atau terlambat untuk mengejar pemain-pemain cepat lawan, dan mungkin di musim depan Persija Jakarta ingin mencari seorang center back yang bukan hanya kuat dalam duel one on one, tetapi juga mungkin dari segi kecepatan bisa untuk mengimbangi kecepatan pemain lawan. Karena tentu saja itu sangat penting ya, apalagi Persija Jakarta punya permainan yang agresif dan yang tentu saja di mana kecepatan pemain bertahannya pun
harus bagus. Nah, ini mungkin Thales Lira tidak dipermanenkan oleh Persija dan tidak dikontrak untuk musim depan. Persija mungkin ingin mencari pemain yang secara performa bisa lebih bagus, punya kecepatan, kemudian secara usia juga mungkin sedikit lebih muda di bawahnya atau mungkin masuk dalam usia ideal. Karena saat ini seorang Thales Lira sendiri sudah berusia 33 tahun. Tapi tentu saja untuk skema permainan yang lain Thales Lira tentu saja ini masih dibutuhkan oleh tim-tim yang ada di Super League yang mungkin secara permainan tidak seagresif Persija gitu ya. Mungkin untuk tim-tim yang bermain dengan bertahan ya Thales Lira ini adalah pemain yang cocok karena dia punya kualitas bertahan cukup bagus, aerial duel yang sangat bagus. Jadi mungkin untuk tim yang tidak bermain menyerang penuh gitu ya, ini seorang Thales Lira itu masih layak untuk didatangkan. Mungkin dia juga akan kembali bermain di Liga Super Indonesia, entah itu kembali ke Arema atau mencari pengalaman di klub lain. Dan Persija sendiri sebenarnya belum tahu musim depan akan bermain seperti apa ya, karena pelatihnya belum ada nih. Apakah akan tetap bermain seperti musim kemarin dengan permainan yang menyerang, dengan permainan yang atraktif, yang tentu saja itu tentunya nanti akan kita lihat siapa dulu pelatih yang datangnya dan karakter dari pelatih itu seperti apa. Kemudian setelah Thales Lira ini berarti pemain kedua ya, sama-sama dari Brazil. Berikutnya itu ada pemain depan Aladin Ajari. Ini pemain pinjaman dari Liga India ya, dari Liga India dan kemarin datang ke Persija di putaran kedua, di awal putaran kedua atau di pertengahan musim dengan catatan 15 kali pertandingan, kemudian berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Mungkin salah satu gol yang tidak akan terlupakannya adalah gol ke gawang Persib Bandung ketika bermain di Stadion Segiri Samarinda saat itu, dan itu mungkin menjadi momen yang tidak akan pernah terlupakan baik oleh Aladin Ajari itu sendiri ataupun oleh Jackmania atau fans dari Persija. Performa dari Aladin sendiri sebenarnya cukup bagus ya. Mungkin dia telat panas aja dan dia juga datangnya kemarin di pertengahan tidak dari awal sehingga mungkin tidak banyak kesempatan yang dia dapatkan. Tetapi dengan 15 pertandingan selama satu putaran yaitu di putaran kedua, ya ini berarti pilihan utama dari Mauricio Sarr kemarin, dan memang ketika dia diturunkan dia selalu bisa untuk menjadi pembeda. Salah satunya adalah dia bisa cetak gol di laga yang sangat penting ketika menghadapi Persib, meskipun pada akhirnya Persija kalah, tapi performa dari Aladin sendiri waktu itu sangat bagus dan dia menjadi pemain yang paling banyak mendapatkan peluang dan dia pemain yang rajin untuk membuka ruang sehingga pemain ini berbahaya ketika sudah berhadapan dengan area pertahanan lawan. Nah, Aladin Ajari sendiri dari Persija berarti kembali ke Liga India ya, karena masa peminjamannya habis gitu. Kemudian selain dari Aladin Ajari, di depan itu ada pemain Brazil lagi, ada Bruno Tubarão. Ini pemain yang kemarin memang secara posisi ada pergantian ya, dari sayap kemudian menjadi back sayap kanan, itu dari sayap kiri menjadi back sayap kanan. Ini Bruno Tubarão itu usianya sudah 31 tahun dan musim kemarin bersama dengan Persija Jakarta itu dia mencatatkan 27 penampilan, kemudian mencetak 1 gol dan juga 4 assist. Nah, Bruno Tubarão sendiri sebenarnya secara performa cukup bagus ya, dia punya kemampuan baik itu bermain di back sayap maupun di sayap murni. Dan dilepasnya Bruno Tubarão, gue rasa sih karena mungkin ini di sisi sebelah kanan, terutama di lini pertahanan sebelah kanan itu kan ada Fajar Faturrahman, ada juga Rio Fahmi yang kembali dari Arema. Mungkin Persija ingin memaksimalkan dua pemain Indonesia itu yang punya potensi tentunya untuk bisa berkembang, yang mungkin kalau kemarin kita lihat Fajar Faturrahman belum perform karena kan kemarin datang di paruh musim dan juga mungkin butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, mungkin Persija menilai bahwa musim depan di mana Fajar Faturrahman ini sudah bisa beradaptasi dan sudah siap untuk menunjukkan performa terbaiknya. Jadi mungkin untuk sisi sebelah kanan di lini pertahanan itu dirasa sudah cukup dengan punya Rio Fahmi dan juga Fajar Faturrahman. Jadi Bruno Tubarão memutuskan Bruno Tubarão untuk dilepas, dan juga mungkin ini tidak terlepas dari Mauricio Sousa yang hengkang juga dari Persija, yang memungkinkan Bruno Tubarão sendiri mungkin merasa bahwa kalau bukan Mauricio Sousa mungkin dirinya akan sulit untuk mendapatkan tempat di Persija Jakarta. Tapi secara kualitas pemain ini memang punya potensi untuk memberikan sesuatu yang berbeda ketika bermain untuk timnya, dan patut dinantikan apakah seorang Bruno Tubarão ini akan kembali bermain di Super League atau akan hengkang ke liga lain. Dan untuk pemain lain ini masih ada teman-teman ya. Jadi
Selain dari tiga pemain yang sudah disebutkan tadi, ada penjaga gawang Carlos Eduardo, kemudian ada Tels Lira, kemudian Aladin Ajari. Ini yang keempat ada Jan Mota. Ini juga pemain yang datang di paruh musim seperti dengan Aladin Ajari, dan Jan Mota sendiri merupakan gelandang serang. Dan mungkin keputusan untuk hengkang dari Persija sendiri itu karena memang dirasa performanya tidak maksimal kemarin bersama dengan Macan Kemayoran di musim 2025-2026. Tapi kalau menurut gua secara skill dia punya sesuatu yang bisa untuk ditunjukkan jika memiliki kesempatan yang lebih banyak, atau dalam arti mungkin bisa ditunjukkan ketika dia sudah bisa beradaptasi. Kemarin bisa dibilang telat panas seorang Gian Mota, dan juga terlihat dia belum bisa beradaptasi di Liga Indonesia. Secara statistik dia bermain sebanyak 12 kali kemarin dengan mencetak 1 gol dan 4 assist. Usianya sendiri sudah 32 tahun, dan peran dari Jan Mota sebagai gelandang nomor 10 gitu ya, atau sebagai attacking midfield itu di Persija Jakarta kemarin memang cukup banyak opsinya. Jadi Jan Mota sendiri memang sulit untuk mendapatkan tempat utama, dan untuk musim depan juga di Persija masih ada Raihan Hanan di sana yang tentunya bisa untuk menjadi seorang pemain nomor 10. Meskipun Raihan banyak bergerak ke sisi sayap, tapi mungkin dirasa Jan Mota tidak bisa menampilkan atau tidak bisa menunjukkan yang maksimal di musim kemarin, sehingga Persija memutuskan untuk melepas Jan Mota. Dan juga gua rasa dari semua pemain yang dilepas itu akan ada kaitannya dengan visi permainan dari Macan Kemayoran untuk musim depan. Jadi mungkin Macan Kemayoran akan merombak skuadnya ini dan memulai kembali strateginya dari nol dengan pelatih yang baru. Jadi mungkin pemain-pemain yang hengkang ini itu sudah dirapatkan oleh manajemen untuk kemudian mendatangkan dulu pelatih nanti, dan pelatihlah nanti yang akan memilih siapa-siapa saja yang cocok untuk visi permainannya di musim depan. Jan Mota, dan kemudian terakhir ini ada Maxwell Sousa yang mengikuti jejak Alano. Alano sendiri sudah gua bahas di video sebelumnya bahwa dia sudah resmi pergi dari Persija Jakarta, dan sepertinya Alano ini akan bermain di liga luar ya. Kalau dilihat dari caption di sosial medianya dalam perpisahannya, dia mengucapkan selamat tinggal Indonesia, tapi ada kemungkinan juga untuk bermain di Super League. Nah, Maxwell Sousa akhirnya mengikuti jejak dari Alano, dan Maxwell Sousa ini dikaitkan dengan dua tim besar di Indonesia, ada Persib Bandung dan Bayangkara. Tinggal mungkin kita nantikan apakah benar Maxwell Sousa ini akan ke Bayangkara, dan yang pasti kejutannya atau plot twistnya yang diharapkan adalah dia bergabung dengan Persib, karena tentu saja bergabung dengan klub rival itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Maxwell Sousa sendiri performanya sangat luar biasa bersama dengan Persija Jakarta, mencetak 16 gol dari 31 penampilan dan 4 assist. Bisa dibilang ini adalah pemain yang sangat luar biasa, pemain tajam dengan ciri khas Brazilnya, memiliki skill individu yang bagus, kemudian memiliki akurasi yang bagus, dan pemain ini selalu bisa untuk memecah kebuntuan dari Persija Jakarta. Meskipun usianya sudah 30 tahun lebih ya, 31, tapi secara performa ini adalah pemain yang tentunya masih sangat dibutuhkan oleh tim-tim yang berlaga di Super League musim depan. Tinggal kita nantikan kemana dia akan berlabuh. Nah, mungkin sangat disayangkan kepergian Maxwell Sousa ini sangat cepat ya. Dia tidak bisa bermain lagi untuk Persija di musim depan. Padahal harapannya, bahkan mungkin bukan harapan dari fans Persija itu sendiri, tapi fans dari netral pun mengharapkan ini sebenarnya Maxwell Sousa ini masih bisa untuk bermain di Persija musim depan. Apalagi kemarin di musim pertamanya saja sudah menunjukkan performa yang sangat baik itu, apalagi kalau nanti dipercaya di musim kedua. Tapi ya itulah keputusan yang sudah dibuat, mungkin tidak sejalan dengan visi yang akan dibentuk oleh Persija di musim depan. Nah, ini juga patut dinantikan ya, bagaimana visi permainan dari Persija di musim depan. Apakah dengan melepas pemain-pemain yang kemarin juga performanya cukup bagus, ini Persija akan mendatangkan pemain-pemain yang kualitasnya lebih bagus musim depan. Dan menarik juga siapa yang akan menjadi pelatih Persija, dan ketika pelatih itu datang, kita juga akan nantikan siapa pemain-pemain yang akan masuk. Kalau dari rumor transfer market itu ada satu pemain dari Liga Thailand, kalau tidak salah asal Belanda, yang masuk dalam radar dari Persija Jakarta. Namun itu masih rumor, belum deal, dan juga terkadang rumor itu juga tidak benar ya, bahwa sekarang sedang dirumorkan oleh ke Persija, tetapi ternyata Persija Jakarta tidak sedang mengincar pemain itu. Jadi kadang rumor itu selalu mengecoh. Tapi yang jelas Persija Jakarta sudah pasti akan mendapatkan pemain asing yang tentunya dalam waktu dekat. Tapi gua rasa sih Persija Jakarta ingin mencari pelatihnya dulu agar visi permainannya itu bisa terbangun dengan sempurna, karena ketika pelatihnya yang datang lebih dulu, maka pelatih punya kesempatan untuk memilih pemain-pemain sesuai dengan keinginannya
untuk bisa masuk ke dalam skema permainannya di musim depan. Berarti ini setelah kita lihat tadi pemain-pemain yang pergi termasuk dengan Alano, yang tersisa sekarang ada Gustavo Almeida yang memang secara kontrak akan berakhir tahun depan. Kemudian ada Fabio Calonego, kemudian Van Basten Sousa juga masih ada, serta pemain belakang yaitu Paulo Ricardo yang masih dipertahankan. Dan itu dia mungkin untuk sedikit berita atau kabar dari Persija Jakarta yang cuci gudang. Dan sekali lagi patut kita nantikan seperti apa berita welcome dari Persija Jakarta. Sebenarnya gua sudah dapat informasi ini kemarin ya ketika pengumuman pertama Marcelo Sousa. Tapi ketika gua mau bikin video, Persija Jakarta kembali mengumumkan kepergian pemain lain. Dan ketika sudah gua dapatkan dua info itu, Persija kembali mengumumkan. Tapi jadi akhirnya gua tunggu dulu lah sampai 24 jam kira-kira siapa saja yang pergi, dan akhirnya ini terkumpul dalam video ini. Jadi kemarin sebenarnya gua sudah dapat infonya dari akun official dari Persija, tapi ternyata Persija banyak sekali mengumumkan pemain asing dalam waktu yang hampir berdekatan. Jadi gua kumpulkan dulu saja informasinya dan baru bisa hari ini gua tag video dan langsung diupload hari ini juga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua sehat selalu dan kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.